Orang Kristen perlu memahami apa yang dialami Yesus untuk membayar lunas keselamatan kita. Kematian Yesus sangat penting bagi kebenaran Injil. Penulis Injil hanya memberikan sedikit penjelasan tentang penyaliban. Pemirsa, mereka sangat mengerti dengan penyaliban, tetapi hanya sedikit antara kita yang tahu. Hari Raya Paskah, Lukas 22 ayat 14-16. Sejarah Paskah adalah kebebasan dari perbudakan di Mesir, yang tercantum pada Keluaran 12 ayat 1-14. Orang-orang Yahudi diperintahkan untuk mengamati dan merayakan Paskah setiap tahun, yang juga tertera dalam Ulangan 16 ayat 1-8. Seekor anak domba dikorbankan dan darahnya dioleskan atau dibubuhkan pada tiang pintu dan malaikat maut melewati rumah tersebut. Pentingnya, Yohanes Pembaptis menyebut Yesus anak domba Allah. Demikian domba Paskah kita. Sejarah pesta roti tidak beragi atau roti tanpa dosa. Pentingnya Yesus adalah satu-satunya manusia tanpa dosa dan menyebut dirinya roti hidup. Inilah yang kita peringati sebagai perjamuan terakhir. Status fisik. Yesus cemas bergumul dalam roh. Ia sepenuhnya tahu apa yang akan terjadi dan apa yang akan dialami dalam 24 jam ke depan. Sehingga akan memiliki denyut jantung yang meningkat, juga meningkatnya kesadaran dan urgensi. Dalam Yohanes 13-17 penuh dengan kata-kata Yesus untuk murid-muridnya dan doanya untuk mereka dan untuk kita. Pola diet makanan yang Yesus lakukan mengikuti koser ortodoks dari Yahudi yang dimana memberikan dampak positif dan dapat dikatakan diet yang sangat sehat. Dan berjalan kaki adalah sarana transportasi utamanya. Dia akan berada dalam kondisi fisik paling fit pada waktu itu. Bagian 4. Penderita di Taman Getsemani, dan tercatat pada Matius 26 ayat 36-39 dan juga pada Lukas 22 ayat 41-44, yang dimana pada Lukas ini menjelaskan dengan detail mengenai peluknya yang menjadi seperti titik-titik darah yang menetes ke tanah. Pentingnya memahami hematohidrosis. Hematohidrosis adalah pelebaran kapiler kulit pada saat tekanan ekstrim di mana darah mengalir ke kelenjar keringat yang berdekatan. Kulit menjadi rapuh, lembut, dan sensitif. Kebanyakan orang akan pingsan sebelum mencapai pada tahap ini. Ini bukan stigmatisme, sebuah fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara medis. Bagian 5. Pemukulan di tangan penjaga bait Allah. Tertulis pada Matius 26 ayat 67 hingga 68 dan juga Lukas 22 ayat 63-65. Alasan utamanya mengapa Yesus diadili adalah karena penistaan agama. Dihukum dengan kematian, yang dimana sudah dinubuatkan pada Imamat 24 ayat 15-16. Dengan detail waktunya pun terdapat di sini, yaitu pada malam hari sebelum dibawa ke Pilatus. Bagian ke-6. Sesah dari Roma. Tertulis pada Matius 27 ayat 26-30 dan Yohanes 19 ayat 1-5. Alasannya, hukuman pendaulan standar untuk korban penyaliban yang dikecualikan adalah wanita, senator Romawi dan prajurit Romawi dihukum karena kejahatan selain desersi. Pilatus berusaha memuaskan orang banyak dengan menghukum cambuk atau menderai Yesus dan ingin membebaskannya setelah dirasa cukup. Jenisnya, yang pertama ada sesah Yahudi, 40 cambukan kurang 1, 13 cambukan dengan tongkat atau cambuk pada masing-masing bahu, dan pinggang total 39 cambukan. Ada kepercayaan bahwa 40 cambukan akan membunuh seorang manusia, atau hukuman yang berlebihan. Ini bukan pencambukan yang dialami Yesus. Sesah Romawi dilakukan oleh dua liktor atau pegawai di kerajaan Romawi dengan flagrum, yaitu cambuk dengan gagang kayu pendek yang diberi beberapa tali kulit yang di ujungnya ada bola-bola yang dilengkapi dengan potongan-potongan timah atau tulang-tulang domba yang diruncingkan yang akan merobek kulit.